Kalau nggak pahit berarti bukan kopi. Iya, ada juga yang bisa ketawa. Oh gitu ya. Taufik. Kopi. Kering. Kopi apa? Kopi apa ya? Gondrong, saya tanya Kopi apa itu, Kak? Saya tanya ke dulu. Kopi apa yang bikin orang segar dan pengganti cairan? Ku bikin bahagia. Salah. Ya. Kopi Lipokari sebagai Oh. minuman sehari-hari. Masuk lagi. Jadi lanjut Om. Jadi pertanyaan tak apa ini, Kak? Tadi. Oh itu tadi. Saya kan Jadi bagaimana kita meyakinkan orang-orang itu bahwa ini kopi yang enak, yang sesungguhnya kopi itu ini, yang minum itu apa dia bisa dibilang standar jelas. Kalau mau kopi yang sesungguhnya begini, cara prosesnya segala macam, termasuk kan mengedukasi petani kan begitu. Nah, Iya. gimana kiatkan kita meyakinkan nih Gondrong bilang ini kopi yang enak. Oke. Kan terus terang Om, kopi harus kasih minum dia begini. Enak. Tidak minum ya. Lemah ya. Ini terbiasa. Kopi tumbuh dia. Oh. Yang gosong-gosong nih. Iya. Baru susunya banyak tapi segini tebal. Biasa. Yang kayak begini kan. Apa yang sampai gini? Oh, kameranya. Yang aneh. Ini di roasting tuh alami tuh betul. Jadi ini bukan kopi sembarang. Hanya dia yang buat begitu. Makanya awet tuh sampai sekarang. Iya, itu tidak mau minum. Coba. Kata gue dia pasti coba, ternyata lebih enak lagi dia berani. Bisa dijual kopi. Terpaksa ini tukang roastingnya. Ini campuran antara medium, dark, Iya. sama light. Agak variatif ke roastingnya. Makanya rasanya juga enak, banyak anunya. Bisa bikin berdebat orang. Iya, jadi kalau saya menjual ke calon pelanggan itu kan begini, kopi itu kan sama seperti kita manusia, masing-masing ada ciri khasnya kan, itu identitas lah tuh. Dan menurutku tidak fair kalau kita jelek-jelekan selain kopi kita sendiri begitu. Mungkin ada pertanyaannya dari kayaknya tadi ya. Tidak. Ada pertanyaannya ini. Coba Kak Gondrong bertanya. Kapan lagi? Susah waktunya ini. Jadi harus lewat protokoler, ada protokolernya. Ada protokolernya dia. Atur schedule dulu, Bos. Ya, dari Kakak Gondrong bertanya. Bertanyakan. Kalau saya apa deh? Konsumsi kopi tiap hari itu baik untuk kesehatan atau bagaimana? Jadi saya pernah baca dan nonton juga soal konsumsi kopi tuh. Iya. Dari Dokter Boyke kalau nggak salah. Itu full juga. Ya selalu nonton tiap malam ini. Tapi dia yang bagian pembahasan hormon. Yang hormon yang kacau. Pas giliran dia bahas tentang kopi dia tidak nonton. Iya, Omnya nonton. Jadi dengerin dulu. Nah, ada di artikel itu Iya. katanya 2 sampai 3 cangkir satu hari. Seharinya itu. Iya, itu, Maksimalnya, ya? iya, itu masih tataran oke lah. Itu lebih dari itu kayaknya sudah nggak bagus memang untuk tubuh. Alhamdulillah. Kan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus tuh. Cinta berlebihan juga kan tidak bagus. Alhamdulillah minum. Kita sampaikan Cinta 13. Berkurang nanti kopi di belakang ini dibikin. Karena dia wis canteng cerek. Haus kayak minum air putih. Karena dia pakai cimuka sedikit gini, bagi-bagi. Katanya bikin awet muda. Jadi itu jawabannya dari pertanyaanmu. Ada pertanyaan lagi yang lebih. Saya pernah juga ditanya orang tuh, jadi itu kopi katanya kalau kita minum kopi yang tanpa gula ya maksudnya. Gula minum itu menambah daya ingat. Iya, bagi yang punya otak ya. Berarti Bagi yang berakal. Jadi kalau nggak berakal percuma ya. berarti itu bagus Pak. Jadi contoh ini kita sudah kasih pinjam uang ini sama teman, dia lupa, kita kasih minum kopi tanpa gula, tanpa dia gula. ingat. Nah jadi teman-teman luar sana. Sebenarnya dia tidak lupa, Tapi pura-pura lupa. Habis si kopi, dia lanjut sih. Oh jadi dia ingat dia, ada utangku dia, berarti harus lagi acting begini. Oh ya ternyata terpaksa saya nanti bikin kopi terus ini sama yang pinjam mana, pinjam barang tuh, supaya dia ingat kasih kembali. Betul. Jadi mungkin proses anunya yang pasca pandemi nih, apakah ada perubahan pas pandemi dan setelah new normal ini berjalan?
ada mungkin penambahan atau tetap di jalan bagaimana nih jawabnya? Menurut saya, mungkin karena saya penjual kopi tuh, kopi itu sebagai tren itu masih akan lama. Kalau dia betul jadi tren, itu masih akan lama untuk hilang, gitu. Kopi sebagai tren itu kan baru 5-10 tahun terakhir kayaknya. Tapi kan kita konsumsi kopi itu kan sejak zaman dulu sekali tuh, dari nenek moyang nenek-nenek minum kopi nih. Jadi waktu awal pertama saya mau di hire untuk di kopi itu jadi penjual kopi, itu kan kita punya stok 10 ton green bean itu waktu 2019 akhir, ada 10 ton. Saya ditanya, kok bisa kasih laku itu kopi atau? Saya bilang bisa. Ya mungkin karena saya butuh pekerjaan tuh, jadi optimis. Pasti optimisme. Pokoknya apa bisa. Terus dikasihlah pertanyaan ujian. Bagaimana caranya kok? Kenapa bisa kok bilang bisa? Saya bilang alasan saya adalah nggak usah kita bicara kedai-kedai, nggak usah kita bicara kafe, warkop. Iya, rumah saja pasti sedia kopi. Sekalipun tuan rumahnya nggak minum kopi, pasti tetap dia sediakan kopi untuk tamunya. Nah, berarti paling tidak celah itu yang bisa kita masuki. Itu celah pasar yang bisa kita masuki. Itu yang pertama. Yang kedua, dia jawab sendiri bahwa kopi sebagai minuman itu minuman paling laris kedua setelah air mineral. Jadi kalau mau bisnis kopi, jualan, buka warkop atau apa bagaimana, hajarlah, nggak usah ragu. Usaha itu kan menurut saya itu yang perlu diperhatikan soal manajemen orangnya, manajemen uangnya, sama manajemen stoknya. Tiga saja itu saya pikir sudah bisa stabil lah, sudah bisa bertahan lama, seperti itu. Jadi setelah pandemi Om, apa mungkin tips-tips yang handal buat para kan banyak ini pas pandemi Om kemarin kita lihat itu bertebaran tenan-tenan itu tiba-tiba ada di koridor-koridor di samping jalan di atas got itu banyak buka tiba-tiba karena banyak teman-teman yang dirumahkan. Nah, jadi dia tiba-tiba buka usaha. Nah, mungkin masih bingung Om, tapi dia tetap mau lanjutkan dia punya jualan di luar sana. Mungkin apa tipsnya yang paling mungkin yang cocok buat kedai-kedai kecil ini Om? Iya. Jadi kalau untuk mau bikin usaha, jadi fokus saya setelah resign dari Bank Mandiri, fokus utama saya adalah basis gerakan saya itu di pendampingan usaha kecil, usaha mikro. Kan saya enggak berani bicara terlalu banyak, jadi pengalaman saya yang pendek ini baru 3 tahunan kurang lebih. Itu sabar. Kalau bikin usaha ya saya pikir apapun itu yang kita kerjakan kan sabar tuh kuncinya, sabar sama ya belajar. Terus belajar, jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Asal jatuh jangan pergi tidur. Bukan udah bangun tidur. Iya. Tidur lagi. Jadi intinya adalah bagaimana kalian melaksanakan kegiatan kalian dengan sabar. Karena sabar. Semua di balik ujian pasti ada kebahagiaan. Itu janjinya ya. Balik ujian ada soal. Iya. Itu di balik setelah ujian ada naik kelas. Gitu. Ada apa namanya? Itu contoh anunya. Apa tadi? Iya. Ini mau dulu. Ini mau dulu. Nah, sama ini biasanya itu orang agak tepi jurang ini deh, asik. Iya. Biasanya itu teman-teman yang bangun usaha, maksudnya sudah jalan usahanya, tidak sabaran, kemudian buru-buru untuk ambil kredit. Ambil kredit. Saya secara pribadi tidak melarang, maksudnya boleh. Kalau kan begini,
kadang itu usaha tidak jadi besar gara-gara seharusnya memang betul-betul kita kekurangan modal tuh. Harusnya kita sudah jangkauannya sudah bisa lebih besar, tapi karena modal masih kecil, nggak bisa kita jangkau itu. Makanya butuh modal. Iya, butuh modal, butuh tambahan modal. Untuk upgrade ya. Iya, ambillah kredit apa segala macam, no? Artinya sudah ready, sudah siap. Iya. Betul. Nah, menurut saya pastikan itu lagi kembali di laporan keuangan, pencatatan keuangan. Kalau memang kita bisa laba yang bisa kita sisihkan untuk bayar angsuran, betul bisa baru ambil kredit. Tapi kalau tidak, jangan buru-buru, sabar, kembali lagi sabar. Yang urgent saja baru ambil. Ya, kalau memang sangat penting ya. Iya. Dan begini, 2 tahun terakhir saya di Bank Mandiri kan saya bekerja sebagai bisnis kontrol. Saya memeriksa pemberian kredit mikro. Utamanya nasabah yang macet, itu saya datangi. Saya tanya kenapa bisa macet, usahanya apa, kenapa bisa macet. Terus kebanyakan itu yang saya temukan penggunaannya yang keliru. Dia ambil kredit usaha tapi dia pakai untuk konsumsi, dipakai untuk uang panai, itu ada banyak. Saya nggak tahu, saya nggak berani bilang banyak, tapi ada saya temukan. Pakai beli motor, beli apa, kecuali motornya dibeli untuk memang dukung usahanya, oke. Tapi kalau motor untuk ya memang full untuk konsumsi bukan untuk usaha, itu keliru. Jadi penggunaan uangnya keliru. Jadi bisa juga nanti ambil uang kau beli motor bisa Jiom, tapi usahanya jual koke begitu. Ya. Lama ada kayak penjual koke, nggak ada nih. Terakhir itu yang ada dekat rumah penjual koke itu Ninja deh pakai, nggak laku. Berarti kau di atasnya CBR baru didengar koke, baru keluar jauh nih 7 lorong. Dia pakai Ninja tuh. Kencang sekali. Ini emang cocok pakai sepeda. Ya. Sepeda ontel. Dulu masih saya dapat tuh yang tukar dengan botol. Jadi dulu sebenarnya yang sekarang itu memanfaatkan barang bekas dari dulu botol, sudah ada. Iya. Tukar sama botol tuh. Iya. Itu saya tukar mainan dengan botol. Asal jangkuk kok selalu ini lain dia masuknya. Bukan dia tukar botol, cuci botol. Dia tahu sih. Wah, botol ini. Ntar cuci pagi ini. Ada botol minumnya, misalnya dia cuci. Tumbler. Jadi ketawa kamera. Wow. Jadi kan itu kalau kebanyakan kan kopi, jadi petani sekarang. Yang petani kan itu lebih ke bagaimana dia mau cepat saja petik selesai. Nah, setelah itu dia jual ala kadarnya karena mereka belum paham juga bahwa ternyata dia bisa memproduksi yang lebih berkualitas. Atau mungkin juga ada yang dia produksi bagus tapi dibelinya tetap murah. Itu bagaimana biar ketemu ini dia produksi dengan serius tapi juga dibeli dengan harga mahal, dengan harga pantas lah. Iya. Jadi itu yang sedang kita lakukan sekarang di Bantaeng, utamanya di Kecamatan Uluwere. Nah, saya mau cerita sedikit. Di Bantaeng itu lumbung-lumbung kopi, kebun kopi itu secara garis besar ada di 3 kecamatan. Kecamatan Tompobulu, Ereme Rasa, sama Uluwere. Saya tahun ini tuh mainnya di Uluwere, Kecamatan Uluwere. Nah, di Kecamatan Uluwere ini di bagian atas itu lokak ke atas, itu kopi itu jadi tanaman kelas 2 10 tahun terakhir ini. Yang tanaman yang jadi prioritas itu yang hortikultura atau tanaman jangka pendek, bawang, kentang, kol, lalalala, yang konsumsi sehari-hari om. Iya, kayak begitu. Nah, kopi kan tahunan, dia dipanen sekali setahun. Sementara yang sayuran ini ya 1 kali 3 bulan lah atau 4 bulan paling lama sudah bisa dipanen. Nah, awalnya menurut cerita warga di sana, awalnya tuh kopi banyak sekali di sana, banyak sekali. Sampai sekarang itu kita bisa tandai. Kalau ada kebun yang di depannya atau
pembatas kebunnya itu pohon kopi, berarti dulu kopi semua itu di situ yang dia tanam. Kopi semua yang dia tanam. Nah, karena menurut mereka itu kopi hasil kebun kopinya itu dibeli dengan harga yang rendah. Makanya dia beralih ya. Ya, makanya beralih. Makanya beralih. Nah, yang kami temukan ini di sana hanya satu petani kopi yang betul-betul bersandar sama kopi, tanaman kopi. Yang lain itu petani yang lain sudah beralih. Iya, ada kopinya, tapi tetap ada kebun jangka pendeknya. Begitu. Cuma satu, iya, cuma satu petani yang hanya bertumpu di kopi. Nah, oleh karena itu kita masuk, langsung kita kasih standar harga yang bagus dengan syarat petik merah. Karena kopi yang menurut kami menurut beberapa artikel yang kita baca dan teman-teman pegiat kopi, awal mula pemrosesan kan dipanen, panen peti merah untuk mendapatkan kopi yang bagus, yang berkualitas lah. Itu yang peti merah. Nah, itulah yang kemudian kita kerjasama bermitra dengan petani, kita bantu memetik, kita datangkan, kita bawa teman yang lebih mengerti soal bagaimana perawatan kopi apa segala macam untuk sharing sama petani. Jadi kita lebih senang memakai kata sharing, berbagi. Iya, jadi sejak kita berusaha menjadi tetap setara sejak dalam pikiran gitu. Iya, jadi mitra, petani-petani sana itu mitra. Kita bermitra. Sejauh ini kita baru bekerja sama 3 petani yang betul-betul mau bekerja sama dengan kita. Kita ambil hasilnya dengan syarat itu tadi yang peti merah. Luar biasa ini Om. Kita sudah salah satu membantu meningkatkan pendapatan petani. Ya, mungkin sempat Mentan Menteri Pertanian nonton ini. Ya. Jadi ini salah satu ya di luar sana mungkin Pak Mentan ya berharap. Mungkin Pak Mentan mungkin salah satu ya. Mungkin orang-orangnya nanti bisa ditambah ya. Orang lapangannya iya. Dari salah satu timnya beliau ini luar biasa. Atau modalnya bisa ditambah. bisa diatur. Yang jelas programnya jalan. Iya. Dan sekarang kan itu kopi bisa juga sebagai kan begini. Kuliner itu menurut saya kadang-kadang bisa dikategorikan rekreasi juga. Iya. Karena pelengkap dari rekreasi tuh ngopi ke kafe kan. Kafe sekarang suasananya bukan lagi kayak apa namanya? Ruangan yang tertutup kan sekarang interaktif kayak suasana alam segala macam. Jadi antara pariwisata dan kopi itu dekat. Iya. Pas Sandiaga. Iya. Malino kita singgung juga Malino kan. Malino itu kebun teh yang terkenal. Kebun teh, petik stroberi, mungkin Pak Adnan. Jadi kopi deh sekali-sekali ya, karena semua anak-anak gak suka kopi. Teh itu, jadi kopi, petik kopi itu. Tunggu kita heler aja sendiri. Artinya kan begini, kalau ada tempat-tempat yang tadi kan dibantai kan di Loka di atas kan lumayan dingin, lumayan dingin di sana. Jadi kalau misalkan dipadukan antara rekreasi dan kopi, sehingga banyak juga orang-orang yang datang mungkin buat konten, beginilah proses kopi yang baik dan menarik, kan mengedukasi petani kopi yang ada di masyarakat juga Pak. Masyarakat juga mendapatkan ekonomi tambahan. Iya betul. Tukang parkir. Siap-siap. Iya, siap. Jual apa? Jual gorengan. Jual gorengan ya, sekitar situ. Jual ampla. Kan otomatis kan orang datang ke Makassar, jalan-jalan ke sana, pasti dia singgah itu beli itu coto Makassar, singgah beli coto kuda, beli kan oleh-oleh laku semua. Betul, jadi banyak yang hidup gara-gara mau minum kopi. Penasaran jadi kopi dan tempat rekreasi di Loka kan banyak. Dingin Tom. Kalau orang camping kan asik sana. Iya, 15 derajat, 16, 17. Waktu bulan puasa kemarin sempat 13 Jadi derajat. Mungkin Pak manajer nanti bisa
diluangkan waktu mungkin. Iya, main ke sana. Ya, main ke sana. Podcast juga di sana enak. Bisa. Nah, itu sekali-sekali. Kayak bikin rusuh. Di tempat pengolahan di sana itu sedang kita tanam stroberi. Wah. Ada bibit jeruk juga. Kita mau tumbuhkan juga. Jadi stroberi bisa dibeli bibit sana juga. Bisa seharusnya biar kayaknya jumbo, tidak bukan yang jumbo, yang panjang tangkainya. Iya, yang dibawa kan ada juga beda yang dikasih tumbuh di atas, jadi mengikuti seleranya pemetik atau konsumen. Ada konsumen yang mau jongkok-jongkok memetik. Betul. Ada mau baring-baring, tidak mungkin. Iya. Kalau yang begini yang susah tahu. Harus yang berdiri tinggal berdiri. Karena kan dia biasa mau foto, sekarang kan zamannya harus pose. Karena saya juga lagi suka tanam stroberi. Kebetulan lagi saya beli dari stroberi ada di sana. Stroberi. Nanti kita cuma lebih jauh ke sana sedikit. Nanti lah kalau boleh, kita podcast. Biasa kalau kita ada camping groundnya juga di sana. Biasa. Kominson ya, Kominson. Nanti kita kepoin di sana. Kita rusui, kita ulik, kita kuliti. Minum kopi langsung dari sumbernya. Asik. Boleh. Langsung di Sumber kopi sudah dekat nih. Jadi ini masuk di tahap closing nih mungkin ini. Ya. Jadi mungkin dari closing statement lah kira-kira apa closing harapannya. Atau mungkin harapan dari pemerintah mungkin bisa berkolaborasi atau bagaimana Om. Karena salah satu kita penggerak di lapangan ya. Untuk mengembangkan UMKM. Pejuang ekonomi. Luar biasa. Pejuang keluarga. Pejuang janda janda. Iya, jadi kalau soal kontribusi pemerintah khususnya di Bantaeng itu saya pikir sudah aktif sekali. Di Bantaeng itu punya sentra pengolahan kopi. Pemerintah sudah support. Iya. Luar biasa. Ada sentra pengolahan kopi di sana. Bantaeng. Terus kemarin sudah diterbitkan sertifikat indikasi geografis, jadi semacam akte kelahirannya nih kopi. Wah, biasa. Kopi Sudah berlicense ya. Iya. Identitas. Itu wilayah semua Bantaeng. Bantaeng, iya. Atau wilayah tertentu saja. Untuk Bantaeng di 3 kecamatan ini, tapi tetap kopi Bantaeng. Nah, jadi teman-teman tidak perlu ragukan lagi kopi Bantaeng karena sudah ada sertifikatnya. Ada standarisasi pengolahan. Luar biasa. Di indikasi geografis itu ada standarisasi pengolahan. Nah, itu sangat penting sekali penerbitan indikasi geografis itu karena sebelum-sebelumnya itu banyak kopi dari Bantaeng yang ke Toraja atau kemana-mana, lalu kemudian keluar disebut sebagai kopi di sana kayak begitu. Nah, jadi dengan adanya ini indikasi geografis itu kita jadi lebih percaya diri lah, memberikan identitas. Tapi memang kelihatan kan ini yang anggaplah ini kan dari nggak bisa diidentifikasi Om. Iya. Berarti bisa saja Om ini nih sertifikat nih ternyata marketingnya mungkin. Itu gimana? Iya bisa jadi. Tapi kalau sekarang itu kan lebih dia dibentuk juga kelompok masyarakat perlindungan indikasi geografis untuk mengawal ini yang indikasi geografis. Berarti wewenangnya Kemenkumham. Iya, Kemenkumham. Tempo hari datang orang dari Kemenkumham untuk lakukan asesmen dan sudah terbit nih. Luar biasa. Teman-teman yang punya brand di luar sana yang mau dapatkan legalitas agar tetap terjaga, hubungi Kemenkumham di bawah ini. Acu. Nah, itu tadi. Jadi pemerintah sudah banyak berkontribusi nih sama petani-petani di sana. Luar biasa ya pemerintah. Ya pemerintah daerah ya. Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Nah, kemudian kalau saya secara pribadi mau bicara soal usaha kecil gitu, usaha kecil. Mikro. Kalau teman-teman mau bikin usaha, pertimbangkan dengan bagus. Jangan buru-buru. Perhitungkan dengan matang dan perhatikan pasarnya. Iya, betul. Jadi buru-buru kredit. Iya. Jangan buru-buru kredit. Karena
Ya buru-buru nikah. Masalahnya kalau buru-buru kredit nanti kan godaannya ada varian baru nih motornya. Baru di Apika ada yang baru. Belum lagi anunya. Apa tuh? Aksesorisnya motor enggak jadi. Iya. Jadi mungkin itu dari Kakanda sudah sampaikan bahwa ketika kita memulai harus dengan betul-betul perhitungan. Yep. Dan Dan pembelajaran. sabar. Ya Sabar. intinya Intinya harus itu dimiliki. sabar. Ya, oke. Sabar. Mungkin dari teman-teman yang lain ada Pas. pas. Apa Mando? Ya, Pas. ada kata-kata andalannya nih Pak. Ngalir J nih aja. Apa itu dulu ngalir J nih? Apa? Kata andalan dengan J nih. Jadi dia itu cari aman Pak. Ya, istilahnya kalau bahasa Indonesia nya ngalir J nih ngikut ya gitu ya. Ikan air ngikut J gitu. Jadi mungkin teman-teman di luar sana kita bisa close. Thank you sudah. Ada mau ganti kan? Sudah pantengin ya, Ranjawi bilang udah pantengin ya, udah stay sampai di akhir. Thank you buat teman-teman di luar sana, jangan lupa like atau komen. Yang mau konsultasi kan ada kita ditaruh di bisa Oh di deskripsi. Deskripsi apa? Deskripsi. Iya desktop. Oh, Termasuk yang terima mau kasih pesan kopi teman-teman. sama saya. Iya, itu. Ya. Jadi yang kepo Kopi Bantaeng ada di bawah sini ya, nomor nanti Om diterahkan, linknya ada di bawah sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Tetap di ini mode. Oke.